Di sini saya akan menyampaikan satu pemberitaan yang berupa firman Tuhan yang dalam, ya saudaraku. Jadi kita semua sekarang belajar fokus. Saya akan menyampaikan kepada saudara tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah sekarang ini bangsa Israel itu sudah merdeka, saudaraku? Kalau secara fisik itu sudah, ya saudaraku, tahun 1948 bangsa Israel itu merdeka. Tetapi di mata Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel itu belum mengalami kemerdekaan spiritual. Buktinya apa? Buktinya bangsa Israel belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan janji di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, murid-murid itu bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kenapa toh saat itu belum mau Tuhan Yesus itu memulihkan kerajaan Israel, saudaraku? Sebab pada waktu itu yang percaya Tuhan Yesus Kristus belum banyak, saudaraku. Masih sedikit, masih dari sekitar Israel, dari Yudea, kemudian harus berkembang ke Samaria, kemudian harus menjangkau seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya dahulu Tuhan Yesus belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Kemudian ini kaitannya apa dengan kegerakan kuda putih yang saya canangkan dan kita kerjakan? Dan ini oleh perintah Roh Kudus sudah waktunya saat ini kita melakukan kegerakan besar menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel, nanti melalui kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu apa? Kegerakan untuk menjangkau 12 suku Israel, supaya bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kegerakan besar, saudaraku. Sampai saat ini, penduduk Israel yang ada di tanah Israel saat ini kurang lebih ada 8 sampai 10 juta, ya. Dan yang menerima Tuhan Yesus Kristus itu relatif masih sedikit sekali. Belum mencapai ratusan ribu. Nah, saudara, di dalam kondisi yang sedemikian akan ada kegerakan besar di mana Tuhan itu akan kembali menyayangi Israel, menyayangi Yerusalem, di mana Yerusalem itu merupakan asal dari keselamatan. Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dari Yerusalem, kemudian menyebar ke Samaria, kemudian ke seluruh penjuru bumi termasuk kita ini. Nah, saudara, betapa ironisnya satu bangsa yang menjadi sumber keselamatan, tetapi di bangsa itu sendiri Tuhan Yesus yang merupakan sumber keselamatan itu ditolak. Itulah sebabnya penting kegerakan di akhir zaman untuk menjangkau, untuk menginjili bangsa Israel. Nah, saudara, kan saudara ngerti, menginjil itu tidak gampang, ya saudaraku. Maaf saya, ini harus minum kalau khotbah itu, ya serak sedikit. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau Israel di dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Itu kegerakan kudus, saudaraku. Sementara banyak orang bahkan yang sudah bergelar pendeta ataupun hamba Tuhan itu mengira bahwa kegerakan kuda putih itu antikris. Saudaraku, nah bukan, saudaraku.
kegerakan kuda putih itu kegerakan kudus dari hamba-hamba Tuhan non-Israel, dari jemaat-jemaat Tuhan non-Israel untuk dipakai Tuhan kembali menyayangi Israel. Makanya kemarin sudah kita kerjakan. Jadi kegerakan kuda putih tidak sekedar wacana, tetapi kita kerjakan. Kita datangi Israel. Kita melakukan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Pertama kita kerjakan pada bulan November 2024. Kemudian gelombang yang kedua pada bulan Mei 2025 itu kita berfellowship dengan bangsa Israel. Lokasinya tapi di Palestina. Bethlehem yang merupakan wilayah Palestina untuk saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan yang besar untuk menjangkau bangsa Israel ini harus mulai ada di dalam diri kita. Saudara kalau menjangkau orang lain non-Israel, mungkin saudara menginjil di pedalaman-pedalaman di Kalimantan, pedalaman-pedalaman di Afrika, itu relatif lebih mudah. Tetapi ketika kita harus menginjil bangsa pilihan yang namanya Israel, itu sangat berat, saudaraku. Kalau bukan karena Tuhan, saya juga nggak mau itu, saudaraku. Tetapi karena di akhir zaman itu ada satu momentum besar di mana kita harus memenangkan bangsa Israel, maka sekalipun dimulai dari kesederhanaan ini kita kerjakan. Dan dimulai dari pergumulan-pergumulan, kemudian kita laksanakan dengan nyata, kita pergi ke Israel dengan doa-doa, dengan puasa, dengan pergumulan-pergumulan yang dahsyat, saudaraku. Saya bukan bermula dari hamba Tuhan yang kaya raya sehingga mau melakukan hal itu, saudaraku, tetapi justru dari seorang yang sederhana. Tetapi oleh karena Roh Kudus, karena firman, saya melakukan firman untuk penjangkauan kepada bangsa Israel. Dan ketika ini saya canangkan, saudaraku, saat ini kemudian banyak sekali media-media yang mulai mengatakan bahwa di Israel ada pertobatan lawatan api Roh Kudus yang luar biasa. Di Israel terjadi kebangkitan rohani yang dahsyat luar biasa. Tentunya saya senang sebagai pemberita dari kegerakan kuda putih, sebagai yang mencanangkan dari kegerakan kuda putih, saya senang. Saudaraku, entah apa itu pun tujuannya, tetapi kalau ada di dalam hati kita itu perasaan terbeban terhadap bangsa Israel, itu sesuatu yang luar biasa loh, saudaraku. Israel itu saudaranya Tuhan Yesus, saudaraku, familinya Tuhan Yesus. Nah, kalau saudaranya Tuhan Yesus belum menerima Injil, kemudian kita dipakai sebagai alat untuk menjangkau bangsa Israel, itu sebuah kasih karunia. Tetapi untuk terjadinya kegerakan kuda putih sehingga nanti di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan nanti akan ada 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, itu butuh mujizat, saudaraku. Dan mujizatnya namanya apa, saudaraku? Kalau untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, maka Tuhan melancarkan 10 tulah melalui Nabi Musa dengan tongkatnya. Nah, di akhir zaman, untuk memulihkan kerajaan Israel, sesuai yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, memulihkan kerajaan Israel, maka Tuhan akan mengutus hamba-hambanya di akhir zaman yang di dalam kitab Wahyu disebut sebagai 7 bintang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16. Kemudian di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menjangkau bangsa Israel. Bahkan nanti untuk menyalurkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah, itu juga hamba Tuhan itu. Dari mulut hamba Tuhan itu muncul kuasa. Laksana tulah di Mesir, saudaraku, yang nanti akan menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan umat kesayangan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pemulihan kerajaan bagi Israel
ini akan dikerjakan melalui kegerakan kuda putih. Dan sekarang, saudaraku, ini mulai ada kegerakan yang memang begitu luar biasa ya di Israel. Api Roh Kudus yang mulai berkobar-kobar di sana. Kemudian hamba-hamba Tuhan dari seluruh penjuru bumi, dari Indonesia, dari Amerika, dari berbagai tempat, mulai punya hati untuk menjangkau bangsa Israel. Ingat, Israel itu saudaranya Tuhan Yesus. Kalau kita dipakai untuk menjangkau Israel, itu satu kasih karunia yang luar biasa. Sudah akan dilengkapi dengan berbagai hal. Dengan kesehatan. Kemarin yang ikut ke Israel itu tidak hanya orang muda, saudaraku. Ada yang muda 30, 40 ada, saudaraku, 20 sekian juga ada. Tetapi yang 80 tahun itu juga ada. Saudaraku, dan di sana malah sehat. Saudaraku, bisa nanti suatu ketika kalau kita bertemu, mungkin akan berbincang-bincang sama saudara. Mereka malah sehat karena mereka melakukan kehendak Tuhan, melaksanakan satu misi Tuhan untuk penyelamatan bangsa Israel di akhir zaman. Jadi sudah akan dilengkapi dengan kesehatan, sudah akan dilengkapi dengan berkat seperti tadi yang disaksikan oleh Ibu di tempat ini, ya. Justru Tuhan melengkapi dengan berkat. Kemudian Tuhan juga akan melengkapi saudara dengan kuasa. Kalau doa-doa saudara, ucapan saudara akan berkuasa, bahkan tidak hanya kepada badan saudara sendiri, tetapi atas alam raya ini. Saudaraku, seperti Musa ketika berucap penghukuman air menjadi darah, terjadilah. Terjadi gelap gulita, terjadilah. Di akhir zaman juga demikian. Ketika kita dipakai oleh Tuhan menjangkau bangsa Israel, maka berbagai mujizat-mujizat besar itu akan disertakan di dalam kehidupan saudara. Ya, makanya ketika menyeberang laut kemarin, meskipun ya orang katakan beberapa saat yang lalu ada kapal tenggelam, ya saya nggak takut, saudaraku, loh, bersama Tuhan, saudaraku, diutus Tuhan untuk satu pekerjaannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya saya juga bisa naik pesawat, saudaraku, tapi saya nggak mau, saya lewat bawah aja menikmati perjalanan, sudah komitmen dari rumah seperti itu. Bisa naik pesawat itu, saudaraku, tapi saya nggak mau, memang sengaja mau naik mobil, menikmati perjalanan sambil berdoa, bersyukur, saudaraku. Setiap tempat yang aku lewati ini diberkati oleh Tuhan, doa saya begitu. Dan ketika kami mau menyeberang, saudaraku, ya saya tetap tenang juga, saudaraku. Cuma ada penundaan, ya penundaan itu bukan karena apa-apa, tapi saya ngerti itu yang terbaik menurut orang-orang di sekitar. Itu kenapa kemarin kok ditunda pemberangkatannya yang mestinya pagi sekali. Ada yang bilang, oh ini lautnya itu agak surut, Pak, jadi nah ini kok malah surut lautnya, saudaraku. Jangan-jangan nanti terbuka, saudaraku. Bukan ya, saudaraku, tidak seperti itu. Jadi memang Tuhan menyiapkan segala sesuatu, dan perahu yang kita naiki juga enak, tidak ada ombak yang besar. Ketika kita jalan ke sini juga enak, ya, penuh sukacita. Meskipun kemacetan itu biasa, saudara, kita dibuat terlambat segala sesuatu itu ada maksud Tuhan, loh, saudaraku. Saya selalu bilang pada seluruh tim, ini kita berangkat agak terlambat, sudah nggak apa-apa, sukacita saja. Ini ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Saya mohon Pak Rudi bacakan. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 ini di situ mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan Israel yang dipulihkan itu wujudnya seperti apa, saudaraku, sebetulnya? Apakah Israel yang kembali
seperti saya tulis di dalam ringkasan khotbah ini, yang kembali menguasai wilayah-wilayah pada saat pemerintahan Raja Salomo, yang pada peta saat ini meliputi wilayah Palestina, kemudian jalur Gaza, tepi barat, kemudian juga Yordania, Lebanon, dan Suriah, atau seperti gagasan atau wacana yang saat ini sedang dicanangkan oleh Perdana Menteri Israel. Apakah seperti itu Israel yang dipulihkan, tuh saudaraku? Bukan, saudaraku. Israel yang dipulihkan, Israel yang merdeka secara jasmani dan rohani, itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus. Ini belum kepikiran orang-orang, saudaraku. Dan saya serukan kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di Israel, bahwa Israel yang dipulihkan itu bukan Israel raya, tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah yang kita kerjakan dari timur sebagai satu kegerakan besar yang di dalam kitab Nabi Yesaya juga sudah dinubuatkan bahwa akan ada kegerakan dari timur, dari negara yang berlambang burung Garuda atau unggas Nasar, untuk kembali menyayangi Sion. Tuhan akan mengutus dari timur. Yesaya pasal 46 ayat 9-11. Itu memang dahulu menubuatkan tentang Kores. Kores itu kaisar agung, raja Persia, ya, sekarang Iran. Nah, saudaraku, pada waktu menunjuk kepada Kores yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari tawanan di Babel. Tetapi nubuatan ini berulang, dan di akhir zaman ini menunjuk kepada kita, saudaraku, negeri yang jauh, negeri timur jauh. Yesaya pasal 46 ayat 9-11. Tuhan akan utus dari timur jauh, dari Indonesia, untuk menjadi pelopor prakarsa kegerakan untuk menyayangi Israel, untuk menjadi penggerak dari kegerakan untuk menginjili Israel. Saudara, kalau menginjili kepada bangsa lain itu mudah, tetapi ketika kita menginjili Israel, mereka pintar, saudaraku. Mereka jenius, pakar-pakar teknologi. Saudaraku, mereka juga pakar Alkitab. Bukan hanya itu, mereka juga kaya. Loh, kita itu mau nginjili apa sama orang yang demikian? Sudah pintar, saudaraku. Pakar mereka. Di dalam hal teologi, pengetahuan teologi juga jenius. Saudaraku, kemudian di dalam hal kekayaan, mereka kaya. Mau kita injili dengan cara apa? Kalau menginjili orang yang nggak punya itu agak mudah. Saudaraku, diberi duit, mungkin bantuan. Begitu, saudaraku. Untuk usaha kecil ini aku bantu 10 juta, 20 juta. Bisa, saudaraku. Tetapi untuk Israel, untuk memperkenalkan Injil pada Israel, apakah kita bisa begitu? Tidak. Kita butuh kuasa seperti yang ada pada Musa dahulu, yang berwujud 10 tulah, dan itu akan disertakan pada kita. Kalau saudara mungkin saya saksikan tentang kemurahan Tuhan dari hari ke hari yang menyertai pelayanan ini, saudaraku. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi yang mengiringi kegerakan yang kita kerjakan ini. Bukan hanya hati manusia, pikiran manusia, tetapi alam raya itu ikut bergoncang. Saudaraku, dan ini akan terjadi menyertai kegerakan kita di dalam rangka pemulihan kerajaan bagi Israel. Jadi Israel yang dipulihkan itu bukan Israel raya yang seperti dicanangkan Perdana Menterinya saat ini, bukan itu. Tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus. Sebab itu kita harus punya hati untuk menjangkau bangsa Israel. Jadi, saudaraku, Israel yang dipulihkan adalah Israel yang jumlah sukunya itu komplit dan menerima Tuhan Yesus Kristus untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, dari pandangan Tuhan Yesus, selama Israel itu belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Israel itu sama sekali belum dipulihkan. Saudaraku,
Bahkan bisa dikatakan Israel itu belum merdeka secara spiritual, sekalipun secara negara, secara fisik sudah merdeka tahun 48. Tetapi secara spiritual, dari pandangan Tuhan Yesus, Israel itu belum merdeka. Kenapa? Karena belum terima Tuhan Yesus. Saudaraku, yang terima baru puluhan ribu. Padahal jumlah mereka ada 9 sampai 10 juta di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan sekilas balik tentang kerajaan Israel ya. Kerajaan Israel yang dipulihkan itu adalah Israel yang komplit dengan 12 suku yang merdeka atas dosa. Artinya suku-suku Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara yang terdiri dari 10 suku itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Kemudian menjadi suku yang terhilang. Jadi Israel itu 10 suku menjadi suku yang terhilang. Itu karena dijajah Asyur. Kemudian Israel tercerai-berai. Ini artinya apa, saudaraku? Dosa Asyur itu dosa yang mencerai-beraikan kesatuan. Makanya di akhir zaman nanti Tuhan akan mengutus 7 gembala untuk memerangi Asyur, memerangi Nimrod. Dikatakan dalam kitab Nabi Mika seperti itu. Jadi 10 suku Israel itu dicerai-beraikan oleh Asyur, saudaraku. Inilah dosa Asyur, dosa yang memecah belah kesatuan tubuh Kristus. Di sini jangan sampai ada orang yang memiliki dosa seperti Asyur ini. Sukanya memecah belah kesatuan tubuh Kristus. Membeda-bedakan. Kamu bukan gerejaku toh. Wah, level rohanimu tuh berarti kanak-kanak. Oh, kamu kurang rohani. Roh Kudus belum masuk di dalam dirimu. Kita jangan menjadi pemecah belah tubuh Kristus seperti itu. Kita harus mengakomodasi semua. Bahwa kita semua dari gereja organisasi A, B, C, D itu semuanya organisme tubuh Kristus. Nah, saudaraku, Asyur ini adalah dosa pemecah belah yang dahulu memecah belah 10 suku Israel itu sehingga sampai sekarang hilang. Nah, di akhir zaman 10 suku itu pun harus balik. Maka sekarang saudara dengar toh, ada kepulangan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat. Dari Amerika pada pulang, saudaraku. Kemudian dari India pada pulang, dari Ethiopia pada pulang, saudaraku. Dari berbagai negara. Mereka pada pulang ke tanah perjanjian. Karena nanti suatu ketika akan digenapi firman bahwa akan ada 144 suku keturunan Israel dimeteraikan. Dan sukunya itu harus komplit. 12 suku. Seperti ketika dipimpin oleh Daud. Seperti ketika dipimpin oleh Salomo. Saat ini yang di Israel itu kebanyakan adalah Yehuda dan Benyamin menjadi kerajaan Israel Selatan. Saudaraku, jadi tahun 722 sebelum Masehi itu Israel Utara yang terdiri dari 10 suku itu dihancurkan oleh Asyur. Asyur ini dosa pemecah belah ya, pemecah belah keluarga saudara, pemecah belah kesatuan di dalam gereja saudara, pemecah belah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu dosa Asyur, saudaraku. Dan ini harus kita berantas di akhir zaman. Nah, jadi ya mari silahkan. Ya, saya lanjut ya. Jadi dosa Asyur itu adalah dosa pemecah belah keluargamu. Engkau jadi bermusuh-musuhan dengan keluarga. Engkau jadi bermusuh-musuhan dengan sesama anggota gereja. Engkau menjadi bermusuh-musuhan dengan organisasi lain. Itu dosa Asyur, saudaraku, yang di akhir zaman harus kita perangi. Dan itu dulu memecah belah Israel yang 10 suku itu menjadi terhilang. Di akhir zaman harus kita pulihkan. Sekarang kalau ada pemulihan, pulangnya suku-suku Israel dari Amerika, kemudian dari
Brazil, kemudian juga dari India, kemudian dari Ethiopia pada pulang. Itu puji Tuhan karena suatu saat harus genap 144.000 suku keturunan Israel, dan ini sukunya komplit. Seperti ketika dipimpin oleh Daud dan Salomo. Saudara, 10 suku yang hilang itu diantaranya Ruben, Simeon, Manase, Isakar, Zebulon, Efraim, dan Asyer, Naftali, dan Gad. Itu suku yang hilang, yang dulu ada di Israel Utara, yang dijajah oleh Asyur. Asyur yang menunjuk kepada dosa terpecah belahnya tubuh Kristus. Nah, kalau di dalam kasusnya Perjanjian Baru, itu ada orang gila di Gerasa ya, yang memukuli badannya sendiri. Saudaraku, itu gambaran apa, saudaraku? Orang yang memusuhi temannya sendiri, saudara seimannya sendiri, saudaraku. Tidak sadar dia memukul dirinya dengan batu, melukai dirinya dengan batu. Kalau ada orang Kristen tetapi memusuhi saudaranya sendiri, saudaraku, itu kaya wong edan. Tahu ya bahasa Bali itu apa? Kayak orang gila. Kalau ada orang memusuhi saudaranya seiman sendiri, itu dari pandangan Tuhan Yesus kayak wong edan, kayak orang gila. Dia mukul-mukul, cakar-cakar, mencabik-cabik badannya sendiri, saudaraku. Nah, saudara, jadi dosa Asyur ini harus dipatahkan di akhir zaman. Lewat kegerakan kuda putih, kita akan menjalin sinergi kesatuan tubuh Kristus di antara berbagai organisasi gereja, bahkan dari berbagai dunia, dari berbagai belahan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Israel Utara itu ditaklukkan Asyur, kemudian dicerai-beraikan, kemudian pada tahun 598 sebelum Masehi, itu Israel Selatan, kerajaan Yehuda, itu ditaklukkan oleh Babel, Babilonia, di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Jadi ada dua dosa ya yang menjadi penghancur Israel. Dosa Asyur dan dosa Babel. Dosa Asyur dan dosa Nimrod. Dosa Babel itu dosa ikatan terhadap dunia. Kalau sudah mikirin urusan dunia, lupa Tuhan. Itu dosa Babel. Saudaraku, jadi kasih karunia kalau saat ini sudah berada di tempat ini, saudaraku, oleh karena gerakan Roh Kudus, saya tahu pasti itu, saudaraku. Karena saudara sedang dibawa oleh Tuhan kepada satu rencana, mengerti rencananya di akhir zaman. Bahwa kita harus menjangkau bangsa Israel, kita harus pulihkan suku-suku di Israel itu sampai mereka menerima Tuhan Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu visi dari kegerakan kuda putih. Jadi tahun 598 sebelum Masehi, Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Kemudian tidak selang lama setelah itu, Kores Agung dari Persia itu menaklukkan Babel pada 539 sebelum Masehi. Kemudian setahun setelah Kores Agung itu menaklukkan Babel, maka Kores Agung itu diberikan hati yang lembut oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, untuk membuat bangsa Yahudi itu diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah pada tahun 538 sebelum Masehi. Jadi ini yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, dahulu menunjuk kepada Asyur, saudaraku. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel itu burung buas dari timur. Kitab Nabi Yesaya pasal 46 dibaca Pak Rudi, tidak saya adu di sini ya. Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai 11 dibaca. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Terus? Yang memberitahukan dari mulanya hal kemudian,
dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, Terus, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. ya, Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. amin. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11 ini pertama menunjuk kepada Kores yang diberikan oleh Tuhan hati yang lembut, yang mengizinkan bangsa Yahudi itu kembali kemudian membangun bait suci Allah. Di akhir zaman Tuhan akan mengutus dari timur yang jauh seorang laki-laki takdirku kalau dalam terjemahan lama, dari satu negara yang berlambangkan unggas nasar atau burung Garuda. Karena di Israel meskipun ditunjukkan burung Garuda, nggak ada bahasa Garuda di sana. Maka bahasa aslinya itu disebut ayit atau burung buas. Saudaraku, jadi ini menunjuk pada kegerakan di akhir zaman dari Indonesia yang nanti dari mana di Indonesia itu dimunculkan satu kegerakan besar untuk menjangkau bangsa Israel. Kesadaran untuk menginjili bangsa Israel itu muncul dari Indonesia. Maka ini kegerakan besar, saudaraku, dan disertai dengan rupa-rupa mujizat yang dahsyat yang seperti dahulu disertakan kepada Musa ketika Musa mengentaskan perbudakan dari tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang membuat Israel hancur itu ternyata Israel Utara dikalahkan oleh Asyur. Kemudian Israel Selatan itu dijajah oleh Babel. Jadi dosa Asyur dan Babel ini di akhir zaman akan dihabiskan, saudaraku, supaya Israel itu dikembalikan menjadi satu kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Maksudnya begitu apa? Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus, bukan Israel yang berwilayah semakin luas tetapi masih menggunakan hukum Taurat. Saudara, saat ini tuh yang terjadi seperti itu. Israel yang semakin memperluas wilayah tetapi masih menggunakan hukum Taurat. Nah, ketika saya ke Israel sama tim, saudaraku, ya ada, karena tidak ngerti ya, itu mengajak saya, Pak Pendeta, ayo kita berdoa. Di tembok ratapan kita selipkan ini kertas-kertas doa, saudaraku. Saya tidak mau. Itu tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, saudaraku, itu, saudaraku. Kita justru ke Israel itu harus membawa tradisi Injil. Jangan kita ke Israel malah kita diceramai Taurat mereka. Ingat baik-baik ini. Kita ke Israel itu untuk menginjili Israel. Jadi setiap perjalanan kita di dalam kegerakan kuda putih, kalau kita ke Israel itu kita bukan ingin ikut-ikutan, ada Rosasana di sana, kita ikut-ikutan pesta mereka, ayo saudaraku. Tidak seperti itu. Kita dari Indonesia, dari negeri yang jauh yang berlambang burung Garuda ini, saudaraku, diutus oleh Tuhan untuk membawa tradisi Injil, untuk membawa kebenaran Injil kepada Israel sesuai dengan Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Saudara kalau memiliki hati yang sedemikian, saudaraku, ingat baik-baik. Doa saudara yang sudah naikkan itu akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Jangankan kok penyakit saudara, berkat saudara, hutang saudara. Loh, saya itu pernah punya hutang, saudaraku. Jangan kira Pak Peter itu ngomongnya enak, mujizat. Oh, saya pernah punya hutang, dan ketika namanya punya hutang itu mengerikan, saudaraku. Setiap bulan itu rasanya kerja, setelah dapat duit kok cuma dikasihkan ke orang, habislah. Waktu itu seperti itu, saudaraku. Bisa berteriak pada Tuhan, kalau kekuatanmu mampu menyelesaikan hal ini, maka aku akan sepenuhnya mengerjakan apa yang kuamanatkan di dalam pemberitaan akhir zaman, dalam kegerakan kuda putih. Sekian hari setelah saya berdoa itu, saudaraku, saya itu dikirimi berkat dari orang yang nggak saya kenal, saudaraku. Melampaui hutang saya. Betapa kalau orang dunia katakan jungkir balik bahagianya itu, saudaraku, sampean. Sujudnya sampai, luar biasa, Tuhan itu dahsyat, saudaraku.
Ini benar, saudaraku. Jangankan masalah ekonomi, masalah kesehatan, ginjal, jantung, saudaraku. Ya kita sama-sama mulai usia menginjak 50, ada yang 60, saudaraku. Ada yang mungkin 30, 40, saudaraku. Tetapi kita jangan kemudian tidak optimis dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus tetap setia, karena dengan itu organ-organ kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kita itu generasi-generasi terakhir sebelum menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap kita semua masuk di dalam hitungan orang-orang yang nanti akan harpazo, atau bahasa kerennya itu rapture, tapi yang paling benar itu harpazo. Kalau rapture itu masih rancu nantinya dengan saat kedatangan Tuhan. Tapi kalau harpazo itu tepat. Harpazo itu terjadi di Wahyu pasal 12 ya. Saudaraku, nanti akan saya terangkan secara lebih detailnya. Saudaraku, jadi saudara harus optimis. Kalau saudara saya ajak di dalam kegerakan untuk penginjilan kepada Israel, itu saudara jangan takut, saudara jangan ragu, karena ini amanah dari Tuhan. Ada yang ngomong, kegerakan kuda putih itu setan loh. Setan apa, saudaraku? Setan kok menginjili bangsa Israel? Setan kok cinta kekudusan? Yang tidak bisa ditiru dari orang-orang kudus itu kekudusan, saudaraku. Setan bisa membuat mujizat, aneh, membuat sesuatu yang kelihatan ajaib, saudaraku. Tetapi setan itu nggak bisa berbuat kudus. Itu yang tidak bisa dipalsu. Nah, kegerakan kuda putih ini kegerakan kudus yang muncul dari dalam bait suci. Yang memerintahkan kegerakan kuda putih itu juga Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, saudaraku, meluncurnya kuda putih itu yang menyuruh adalah makhluk yang pertama dari bait suci Allah, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 7. Artinya apa? Yang menyuruh ini Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Makhluk yang pertama itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Makhluk yang kedua itu penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Makhluk ketiga penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Makhluk yang keempat penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, yang menyuruh meluncurnya kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu itu adalah makhluk di dalam bait suci Allah tadi, yang merupakan penampilan Tuhan Yesus sebagai raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Saudara, memang yang dilakukan oleh kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kelabu itu seolah-olah pedih bagi daging, saudaraku. Bagaimana tidak, saudaraku? Karena di dalamnya ada berbagai macam tulah. Nah, kalau Musa itu meluncurkan 10 tulah di Mesir, apakah Musa itu dikatakan jahat, saudaraku? Tentu tidak. Karena untuk apa? Untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Demikian pula di akhir zaman, ketika hamba-hamba Tuhan ini dari dalam mulutnya keluar kuasa yang nanti memukul bencana dengan 21 malapetaka. Apa itu kejam? Tidak, saudaraku. Karena itu untuk menyelamatkan umat kekasih Tuhan, bangsa Israel, saudaraku. Ada gempa dahsyat, dier terjadi gitu. Nah, ada yang mencela, saudaraku. Nah, Pak Pendeta, ini apa benar ini dari Roh Kudus kok malah menimbulkan gempa? Loh ya, kalau Musa itu berbicara air menjadi darah, ya air menjadi darah. Nggak boleh ditolak sama Miriam. Kemudian Miriam karena mungkin saudaranya Nabi Musa, kemudian menolak, janganlah air menjadi darah, air biarlah tetap jernih. Nggak boleh, saudaraku. Nah, makanya orang-orang bijaksana di akhir zaman disebut sebagai mereka yang menang di dalam kitab Wahyu pasal 15, itu kalau melihat bencana, itu yang keluar dari mulutnya apa, saudaraku? Ucapan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Saudara, kalau melihat bencana itu hendaknya seperti itu, jangan jerit-jerit ya, saudaraku. Mengucap adil dan benar segala jalan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan kembali pada sejarah sedikit ini, saudaraku. Bangsa Israel itu diizinkan kembali ke tanah perjanjian pada zaman
Raja Kores tadi, saudaraku, dari Babel diizinkan kembali itu 3 periode ya, saudaraku. Yang pertama itu tahun 537 sebelum Masehi, yang memimpin ini Zerubabel. Saudaraku, kemudian tahap yang kedua tahun 458 sebelum Masehi itu dipimpin oleh Ezra. Jadi sekitar selisihnya tuh agak jauh, hampir 100 tahun ya, saudaraku. Kemudian yang terakhir itu di bawah kepemimpinan Nehemia. Jadi Israel diperbolehkan kembali dari Babel itu 3 tahap, di bawah kepemimpinan Zerubabel, kemudian kepemimpinan Ezra, dan yang terakhir tuh kepemimpinan Nehemia. Saudara, ingat yang pulang dari Babel ini sebetulnya 2 suku, saudaraku. Yang 10 lain itu dicerai-beraikan oleh Asyur dan berdiaspora ke berbagai negara. Nah, makanya bangsa Israel itu kemudian menyebar. Ada yang katanya di Ethiopia, ada yang di Amerika, ada yang di India, bahkan ada lagi yang bilang ada mungkin di Papua, ya, saudaraku. Seperti itu. Jadi 10 suku yang terhilang itu dahulu karena diserakkan oleh Asyur, pemecah belah itu, saudaraku, sehingga terhilang. Nah, di akhir zaman itu harus kembali karena untuk dimeteraikan, saudaraku. Sedangkan pada zaman keemasan di bawah pimpinan Daud dan Salomo, 12 suku ini ada semua. Nah, Israel yang dipulihkan itu Israel yang 12 suku yang semuanya ada dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Menerima Tuhan Yesus. Kita punya satu visi untuk bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita ke Israel, kalau kita bela-belain ya, saudaraku, ke Israel itu ngapain toh? Kita menginjili Israel, saudaraku, di sana nggak piknik sama sekali. Nggak piknik. Kalaupun kita sempat melihat sesuatu yang indah, itu karena bonus saja, saudaraku, karena kita memang lewat. Saudaraku, tapi di sana kita itu ibadah, saudaraku. Dengan tujuan pertobatan bangsa Israel. Mereka supaya dimeteraikan, menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena sebagian besar bangsa Israel saat ini belum. Saudaraku, mereka masih bergagasan bahwa Israel Raya itu Israel yang diperluas daerahnya, bukan Israel yang menerima Tuhan Yesus. Padahal sebetulnya yang dimaksud Tuhan adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya beritahu saudara, saudara yang memiliki hati sedemikian, berkat saudara itu akan luar biasa. Kita Wahyu pasal 5 ayat 12 dikatakan 7 perkara dahsyat itu akan dilimpahkan kepada orang-orang yang memiliki kecintaan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara, jadi saya simpulkan lagi, Asyur itu dosa pemecah belah, yang memecah belah dan menyerakkan 10 suku Israel Utara. Kemudian Nimrod itu pendiri Babel ya, saudaraku, itu dosa perbudakan. Kedua dosa ini membuat Israel itu hancur dan belum dipulihkan. Saat ini sudah ada berdiri negara Israel, saudaraku, tetapi Israel yang dipulihkan itu belum. Israel yang dipulihkan itu nanti terjadi di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4, di mana 12 suku itu kembali utuh bersama-sama, mereka dimeteraikan, dan itu harus terjadi di Israel karena akan dijadikan oleh Tuhan sebagai tanda. Ya, saudaraku, saya akan sedikit memperlihatkan pada saudara peta di mana sekarang kita ini, saudaraku. Ini satu peta yang saya bikin ya. Jadi ini dari sini, mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi coba diperhatikan baik-baik. Ini dari A sampai E, ini 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. 7 tahun terakhir. Ini dari A sampai E. Kemudian A sampai D di yang tengah-tengah ini adalah masa pembentukan gereja Tuhan sampai gereja Tuhan nanti melahirkan seorang anak laki-laki. Atau gereja Tuhan itu bisa melahirkan orang-orang sempurna yang harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Di sini ini, saudaraku.
Kemudian 3,5 tahun yang kedua, ini adalah masa antikris. Saudaraku, di sini masa antikris. Posisi kita di mana sekarang, saudaraku? Yang biru ini, saudaraku. Sekitar sini ini, saudaraku. Saya tidak berani mengatakan waktu ya, saudaraku, tetapi nanti kalau sudah terdengar berita yang valid tentang pertobatan bangsa Israel, bukan hoax lagi, saudaraku. Sekarang kan saudara sering dengar ya, itu di berita-berita itu disampaikan ada ribuan Israel pulang, saudaraku. Itu hoax apa beneran, saudaraku? Ada ribuan Israel pulang dari berbagai belahan dunia, mereka pulang ke tanah perjanjian. Nah, itu yang pertama harus dipertanyakan apa? Mereka pulang ke Israel itu untuk apa? Kalau mereka pulang untuk membangun tempel bait Allah yang ketiga, kuil yang ketiga, saudaraku, mereka sedang menggenapi sesuatu yang negatif. Sebab bait Allah jasmani itu nanti yang menjadi tempat duduk antikris. Jadi kalau saudara ada yang ngajak nih, ayo kita sekarang membantu Israel yang sedang mau membangun bait Allah ketiga. Ayo kita nyumbang rame-rame untuk itu. Saudara, jangan mau, saudaraku. Itu arus negatif. Arus di mana mereka ingin melanggengkan cita-cita orang yang dahulu menantang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, Tuhan katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Nah, saudara, itulah orang-orang yang nanti akan mendirikan kuil ketiga, bait suci yang ketiga, di mana bait suci itu nanti justru menjadi tempat duduknya antikris nanti di sini. Antikris itu munculnya di D ini, saudaraku. Muncul ini antikris di sini, saudaraku. Nah, kita sekarang dalam rangka pemeteraian bangsa Israel di yang biru ini, di 9 bulan yang pertama. Sekalipun saya nggak berani ya menyatakan kronos dan kairosnya, ya, menyebut waktu saya tidak akan berani tentunya. Yang jelas kita harus lihat bahwa nanti kalau ada pertobatan massal kepada bangsa Israel, saudaraku, bangsa Israel betul-betul secara fakta, nyata, saudaraku, ada pertobatan 144.000 suku keturunan Israel, maka masa antikris itu tinggal 9 bulan lagi. Sudah perhatikan baik-baik ini ya. Kalau ada pertobatan Israel benar-benar, beritanya bukan hoax. Kalau saat ini kan sering saudara dengar, itu suara artificial intelligence ya, yang sudah narasinya sudah ditulis terlebih dahulu, terus itu suara artificial intelligence saja, bukan berita fakta. Ya, nanti kalau sudah ada kejadian bahwa Israel itu bertobat besar-besaran, terjadi pertobatan massal di Israel, maka nanti masa antikris itu, saudaraku, seperti menunggu seorang yang hamil dan melahirkan. Saudaraku, 9 bulan lagi. Jadi kalau nanti ada pertobatan bangsa Israel, Israel terima Tuhan Yesus, maka masa antikris itu sudah dekat. Dan masa pengangkatan atau masa harpaso juga sudah dekat. Karena masa harpaso, pengangkatan, dan masa antikris itu bareng, saudaraku. Jadi yang diangkat ya diangkat, yang tertinggal maka dia tertinggal di masa antikris, saudaraku. Nah, saya belum berani mengatakan bahwa saya berhasil, belum, saudaraku. Kita sama-sama sedang menunggu pertobatan bangsa Israel itu, saudaraku. Jadi kita berada di sini, saudaraku. Kita sedang bergumul di sini, saudaraku. Nah, kiranya nanti segera terrealisasi pertobatan Israel yang luar biasa ini, saudaraku. Kegerakan Buddha Putih ini di yang biru ini, saudaraku. Nah, kalau itu nanti sudah terjadi, betapa dahsyatnya rencana Tuhan itu dan menjadi tanda. Jadi kalau ada Israel bertobat secara massal, itu tanda bahwa masa pengangkatan itu tinggal 9 bulan lagi, saudaraku. Makanya Wahyu pasal 12 kan di sana digambarkan. Maka tampak tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, hendak melahirkan. Kemudian melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itulah orang-orang yang nanti harpaso, saudaraku. Saudara, jadi ketika nanti Israel itu dimeteraikan, maka tanda dari masa pengangkatan itu sudah dekat, saudaraku.
masa antikris juga sudah dekat. Sekalipun saat ini saya belum merasa berhasil loh saudaraku. Nanti kita tunggu kapan berita tentang pertobatan Israel ini secara real nanti nyata dikerjakan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi, maka kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Masa antikris sudah semakin dekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada topik yang saya sampaikan. Saudara, maka untuk menyatukan kembali dan memulihkan kerajaan bagi Israel, Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh akhir zaman. Jadi hamba-hamba Tuhan sekarang itu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat. Yang dia memiliki kuasa ucapan seperti ucapannya Musa. Dengan kekuatan 10 tulah. Saudara, kita akan membaca, saudaraku, di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 6, dibaca Pak Rudi. Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka selanjutnya bersenjatakan tulah akhir zaman yang dikenal dengan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Mereka dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang. Dalam Wahyu pasal 2 disebut sebagai 7 malaikat sidang. Dalam Wahyu pasal 6, 7 itu mereka pelaksana penghukuman 7 meterai. Dalam Wahyu pasal 8, 9 itu mereka disebut malaikat yang memegang, ketujuh malaikat yang memegang 7 sangkakala. Di Wahyu pasal 15 ketujuh hamba Tuhan ini disebut sebagai mereka yang membawa 7 cawan murka Allah, cawan yang terakhir. Wahyu pasal 15. Kita akan membaca kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai 6. Dibaca Pak Rudi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Mika pasal 5. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ya, ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang-orang yang memerintah Israel. Keliru ya. Mika 5. Ya, ayat Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ya. Ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Terus? Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. 5. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Adam. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa. Ya, cukup. Jadi pemulihan kerajaan Israel ini nanti akan ditandai dengan terjadinya pertobatan massal di Israel, ya, yang terjadi atas ke-12 suku, dan bilangannya per suku itu disebut sebagai 12.000, ya, saudaraku, dan totalnya 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4. Saudaraku, untuk pekerjaan besar pemeteraian terhadap bangsa Israel, Tuhan itu akan membangkitkan 7 gembala. 7 gembala itu apa, saudaraku? 7 hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat di dalam rangka pertobatan Israel itu, melepaskan mereka dari dosa Asyur dan Nimrod. Asyur itu yang menjajah Israel Utara, Babel yang merupakan
simbol dari bahasa Nimrod tadi, saudaraku, itu merupakan yang menjajah dari Israel Selatan, saudaraku. Di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan 7 gembala, tokoh-tokoh akhir zaman, yang nanti memiliki kuasa. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Artinya apa, saudaraku? Orang yang memiliki roh pemecah belah itu nanti akan dicukur dengan pedang. Artinya dipermalukan. Saudara jangan suka memiliki hati yang suka memecah belah, karena saudara akan dipermalukan, dicukur dengan pedang. Biasanya dinyukur itu pakai apa, saudaraku? Pakai silet, pakai pisau, pakai gunting yang rapi gitu. Tapi ini nyukurnya pakai pedang. Saudaraku, siapa sini yang mau dicukur pakai pedang? Ya, artinya nek dicukur pakai pedang itu malu, saudaraku. Nanti ada yang pedal, bahasa Jawanya itu, saudaraku. Ada yang panjang, ada yang pendek. Orang yang memiliki hati pemecah belah itu akan dipermalukan sendiri. Seperti di sini dikatakan, ke-7 gembala itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Artinya orang-orang yang memecah belah kesatuan Israel, kesatuan orang-orang beriman, itu mereka nanti akan dipetal-petal rambutnya, saudaraku, dibuat malu. Maka saudara jangan suka memiliki hati pemecah belah, ya. Amin, saudaraku. Kita miliki hati kesatuan. Jangan kasak kusuk sana sini. Oh, itu Pak Pendeta itu kok begini-begini ya, saudara. Saudara, hal ini sering terjadi, saudaraku. Wah, itu jemaat itu kok hidupnya begini-begini ya, nggak kudus, dia itu hobinya begini-begini. Oh, dia itu pezina. Ya, nek sudah tobat, saudaraku. Kalau udah tobat ya jangan begitu, dia jangan dihakimi gitu lagi, saudaraku. Nah, di antara sesama tubuh Kristus, sesama jemaat, sesama hamba Tuhan, di antara sesama gereja Tuhan, kita jangan begitu, saudaraku. Karena kalau Tuhan sudah mengampuni, maka kita akan disatukan dalam satu kesatuan Israel rohani. Kita diselamatkan melalui pintu gerbang surga. Kita tuh masuknya lewat mana tuh, saudaraku? Kan di Yerusalem baru itu ada 12 pintu ya, saudaraku. Ada pintunya Ruben, Simeon, Lewi, Gad, Asher. Nah, kita lewat mana coba, saudaraku? Ini yang pernah dengar khotbah saya mesti ngerti. Saudaraku, nah, kalau Israel itu diselamatkan dan mereka ketika masuk surga, masuk Yerusalem itu pintunya sendiri-sendiri. Suku Ruben punya pintu. Suku Simeon itu punya pintu. Nah, saudara, suku Bali. Saya suku Jawa. Ya. Kita ini kan dicangkokkan melalui Tuhan Yesus, saudaraku. Artinya kita masuk melalui pintunya Tuhan Yesus. Suku Yehuda, kita terhisap di dalam suku Yehuda nanti ketika kita memasuki Yerusalem baru. Kita itu dicangkokkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau suku-suku Israel makanya beda. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu mereka istimewa, saudaraku. Ya, kita juga istimewa karena masuk malah melalui pintunya Tuhan Yesus, saudaraku. Makanya di dalam Injil Yohanes pun dikatakan, akulah pintu, saudaraku. Jadi seperti itu, saudaraku. Kita akan masuk melalui pintunya suku Yehuda karena kita dicangkokkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi selamat itu karena Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dosa Asyur dan Nimrod itu akan dihancurkan oleh munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang mereka memiliki kuasa ucapan seperti Musa, seperti Elia. Seperti Musa bisa menimbulkan 10 tulah air menjadi darah. Elia bisa nyetop hujan, jangan turun. Saudaraku, selama 3,5 tahun. Saudaraku, jadi pemulihan kerajaan bagi Israel ini akan ditandai dengan terjadinya pertobatan massal di Israel yang terjadi atas ke-12 suku dan bilangannya disebut 144.000 suku keturunan Israel. Terjadinya adalah
di Israel. Jadi 144.000 ini harus terjadi di Israel. Kenapa? Karena ini dijadikan tanda oleh Tuhan. Bukan yang berdiaspora. Saudara, kalau yang berdiaspora banyak sekali, saudaraku. Yang di Amerika tuh paling banyak. Kemudian di India pun ada. Di Ethiopia juga ada, saudaraku. Keturunan Israel itu. Tetapi, saudaraku, nanti yang akan menjadi tanda itu adalah di Israel. 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Lah kalau sekarang, saudaraku, bangsa Israel itu memperluas wilayah, tetapi yang ada pada mereka itu kebanyakan suku Yehuda dan Benyamin saja. Nah, makanya sekarang banyak yang pulang. Itu suku-suku lain, saudaraku. Dan nanti akan terjadi pemeteraian yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan membaca, nanti kita akan baca. Jadi terjadinya pertobatan dan pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel itu yang disebut dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu terjadi di Israel karena akan dijadikan oleh Tuhan sebagai tanda tentang rencananya di akhir zaman. Pemeteraian di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu merupakan tanda dekatnya masa harpaso atau pengangkatan. Yang kedua, tanda dekatnya masa pengungsian atau peogo. Jadi kemudian yang ketiga, dekatnya masa antikris. Saya juga harus menerangkan sedikit lagi pada saudara. Jadi orang-orang Kristen di akhir zaman itu, saudaraku, itu dibagi dalam 3 tingkatan iman. Iman ruang Maha Kudus, kemudian iman ruang kudus, dan pelataran. Nah, yang ruang Maha Kudus itu akan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara harpaso. Langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kemudian orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu akan diungsikan. Bahasa aslinya itu peogo. Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Mereka diungsikan ke satu tempat yang disediakan Allah selama 1260 hari. Nah, kemudian yang pelataran itu mereka tertinggal bersama dengan antikris. Yang tertinggal ini orang-orang kanak-kanak rohani, saudaraku, yang tidak pernah mau memperdalam rohaninya dia, tidak pernah mau menaikkan level rohaninya, berkutat di dalam ajaran-ajaran dasar terus, yang dimakan adalah susu. Saudaraku, Rasul Paulus katakan seperti itu. Karena makanan keras ini adalah untuk orang dewasa, dikatakan seperti itu. Jadi yang dimakan itu adalah susu, yang dimasukkan dalam mulutnya itu susu. Artinya sesuatu yang lucu-lucu terus. Lah khotbah, saudaraku, lucu-lucu terus. Wah, malah jangan-jangan malah nggak menyampaikan firman Tuhan, malah menyampaikan lawakan, saudaraku. Ya sekarang itu banyak ya, saudaraku. Ayo sekarang kita ikut kebaktian di sana. Pendetanya itu lucu banget loh. Ya itu saudara terhibur sesaat saja, guyang, saudaraku. Tapi rohani saudara tidak bertumbuh. Itu rumput, saudaraku. Itu makanan halaman, itu susu, bukan makanan keras. Kalau makan keras seperti itu negur. Saudara kadang dikorek-korek bahkan dosanya itu. Enggak enak, sakit. Tapi kalau saudara mau ditegur, diperbarui, saudara itu rohaninya akan semakin naik level saudara. Dan saya berharap saudara suatu ketika bisa harpaso atau minimal itu diungsikan. Harpaso itu yang gimana toh, saudaraku? Sedikit saya terangkan supaya saudara ngerti. Harpaso itu yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya langsung. Wahyu 12 ayat 5. Itu sudah, kalau pakai jas begini, saudaraku, pakai jam, pakai cincin, itu hilang sudah. Ini saudara nggak dipakai, jatuh, saudaraku. Karena sudah diberikan kepada mereka tubuh seperti tubuhnya Elia yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Gunung Tabor, di Matius pasal 17 itu. Tubuhnya seperti itu. Nah, kemudian yang diungsikan, itu seperti apa, saudaraku? Itu kejadiannya seperti ketika Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Kalau waktu itu Filipus pakai cincin, pasti masih bawa cincin itu, saudaraku. Sampai di Asdod itu. Misalkan Filipus bawa uang 1 juta, di Asdod itu juga nggak kurang, saudaraku.
karena nggak naik bis ke sananya, saudaraku. Jadi nggak kurang. Jadi kalau Filipus pakai baju, masih pakai baju. Orang yang diungsikan selama 1260 hari, itu nanti akan dibawa oleh Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat, seperti Filipus dari Gaza ke Asdod kan nggak ada yang lihat. Nanti orang yang diungsikan itu seperti itu, saudaraku. Dipindahkan dari, ibaratnya gitu, dari Gaza ke Asdod, sudah dipindahkan ke satu tempat oleh kuasa Allah. Dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai dua sayap burung nasar, pekerjaan firman dan Roh Kudus yang akan memindahkan saudara. Saudara di Bali tiba-tiba dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat karena iman saudara mencapai ruang kudus. Nah, itu Tuhan nanti yang akan kerjakan. Kalau bukan Tuhan, nanti yang tua-tua nanti repot, saudaraku. Lari sudah nafasnya ini ngos-ngosan, saudaraku. Ada lagi yang lututnya sudah sendi, nyeri sendi. Aduh, kalau duduk mau berdiri aja susah, harus pegangan begini, saudaraku. Ya nanti kalau tidak dengan caranya Tuhan, yang tua-tua nanti ketinggalan, saudaraku. Makanya ini dengan caranya Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika harpaso itu terjadi, ketika pengungsian itu terjadi, saudara bukan sedang dimobilisasi ke suatu tempat, tetapi saudara sedang ada di tempat saudara masing-masing, melaksanakan aktivitas saudara masing-masing, sedang di peranginan. Itu artinya kan sedang santai, saudaraku. Sedang santai di peranginan, nggak usah turun. Nanti akan ada harpaso, akan ada pengungsian. Yang sedang mengilang, yang sedang di kebun, yang sedang di ladang, saudaraku, akan dijemput oleh kuasa Tuhan. Jadi saya tidak akan memobilisasi seperti yang selama ini sering digembar-gemborkan orang. Wah, ini Tuhan mau datang, ayo kita kumpul. Sekarang kita kumpul semuanya ke Yogyakarta. Saya siapkan kemudian lapangan luas gitu. Tidak, saudaraku. Tidak seperti itu. Atau ayo kita sekarang kumpul ke tempat yang masih luas kan. Misalkan saya ajak ke Kalimantan. Oh, tidak, saudara, tidak seperti itu. Tuhan akan menjemput saudara ke tempat masing-masing. Makanya pelayanan imam besar di akhir zaman itu adalah pelayanannya Tuhan Yesus yang bisa menggembalakan jemaatnya lintas pulau, lintas benua, lintas provinsi, lintas negara. Sering doa itu meliputi benua, saudaraku. Sampai ke Amerika saya juga sampai, saudaraku. Kalau yang berdoa itu juga berdoa. Jangan, sering ada ya, saudaraku, ini kesaksian. Pak Peter tolong dong doakan ini begini. Yang berdoa itu juga harus berdoa dan yakin, saudaraku. Nah, ada satu kesaksian di Amerika, ada angin tornado. Pak Pendeta, ini anginnya datang. Kan di sana sama di Indonesia tuh waktunya bolak-balik ya, saudaraku. Kalau di sana siang, di sini malam. Sering satu ditelepon tengah malam begitu, saudaraku. Pikir saya ini kok berisi amat, saya sedang mau doa, mau tidur. Kok ini, wah, tapi ini dari +1 ini Amerika, ya saya paham di sana siang. Akhirnya saya terima. Ini Pak Pendeta, angin mau datang ke sini, tolong doakan ya. Saya berdoa saja, tapi dengan iman. Kamu juga harus berdoa. Dia berdoa juga, akhirnya tornado itu dilewatkan dari rumahnya, dibelokkan begitu, saudaraku. Kuasa Tuhan itu melintasi lautan, melintasi samudra, melintasi pulau. Ini penggembalaannya 7 gembala tadi itu seperti itu, karena dia menggembalakan di dalam kuasa imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Dahsyat, saudaraku. Tapi kalau saudara minta didoakan ke saya itu, saudara juga harus doa. Jangan nyuruh saya yang doa sendirian, ya. Saya mohon dengan hormat, kalau minta didoakan tuh ya berdoa sendiri juga, sehingga nanti kita klop sinkron, saudaraku. Jadi begitu, kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, dibaca Pak Rudi. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus, Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Terus. Katanya,
Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. amin. Jadi pemulihan kerajaan Israel itu ketika kedua belas suku Israel ini komplit dimeteraikan. Ini puncak kejayaannya Israel dahulu pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo, saudaraku. Itu 12 suku itu ada semua. 12 suku itu ada semua, ya. Mari silakan. Ya, silakan ambil tempat. Jadi ketika Raja Daud dan Raja Salomo itu memerintah atas Israel, 12 suku Israel itu ada semua. Nah, yang dimaksud dengan pemulihan kerajaan bagi Israel itu ketika kedua belas suku Israel itu disatukan kembali dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dimaksud di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini juga yang menjadi jawaban atas permintaan murid-murid. Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Israel yang dipulihkan, Israel yang merdeka itu Israel yang apa? Bukan Israel raya seperti yang dicanangkan sekarang, tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus. Dan itu visi untuk pemeteraian Israel, untuk pertobatan Israel, itu Tuhan berikan kepada kita, bangsa Indonesia, saudaraku, untuk memulai menabuh genderang. Ayo kita mencintai bangsa Israel, kita mendoakan bangsa Israel, kita berusaha supaya bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memulai kegerakan ini, doa untuk pemeteraian bangsa Israel, dan hasilnya juga cukup signifikan. Terjadi semangat membangkitkan api kegerakan untuk bangsa-bangsa, bahkan mereka memiliki hati yang terbeban untuk menginjili Israel. Terjadi kegerakan-kegerakan spiritual internal orang-orang Yahudi yang tiba-tiba saja mendapat pernyataan tentang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ini setelah lawatan kita ada gerakan seperti itu, ya saudaraku. Dan ini bukan karena kekuatan kita, kekuatan saya dan saudara yang melawat Israel, itu karena Tuhan yang mempercayakan kuasa itu, saudaraku, untuk kita menjadi alatnya Tuhan dalam rangka pertobatan Israel. Namun dalam kesemuanya ini, sekali lagi, kami saat ini belum merasa berhasil. Masih banyak kekurangan. Sehingga terus kami kawal ya, kegerakan Kuda Putih penjangkauan bangsa Israel ini dalam doa, di dalam sembah yang bertalu-talu, setiap saat, setiap waktu, kita semua masih menunggu sedikit waktu sehingga semua digenapi. Saudaraku, makanya meskipun mulai terjadi kegerakan yang luar biasa dan dahsyat, terus saya mengajak jemaat-jemaat itu bersatu di dalam sembah, di dalam roh dan kebenaran. Seperti kemarin kita sudah mengadakan di Bogor, itu sifatnya nasional yang datang dari seluruh Indonesia, dari perwakilan pulau-pulau ada, itu kita melakukan sembah, berdoa, mengawal supaya bangsa Israel segera dimeteraikan. Nanti bulan Desember ini juga kembali saya mengadakan acara sembah bersama, nanti di Jogja ya, tepatnya di Villa Eden, karena sementara kekuatan saya di situ ya pakainya itu dulu. Nanti saudara juga harus berpadan ya, jangan wah kok tempatnya seperti ini, jangan. Saudara harus berpadan, bersyukur, karena kekuatan saya untuk sampai saat ini adalah memakai tempat itu, saudaraku. Jadi kita tetap kawal di dalam doa, dalam sembah yang bertalu-talu setiap saat, setiap waktu, supaya bangsa Israel itu bertobat, supaya kegerakan kita itu ditandai dengan bergeraknya alam raya. Saudaraku, kita laksana Musa yang
diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Di akhir zaman kita akan membawa api Injil ini ke Yerusalem kembali. Kita kawal ini di dalam doa supaya pemeterian terhadap bangsa Israel segera terjadi. Kita akan baca Roma 11 ayat 25 sampai 31 saja. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Terus, Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. terus. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Satu catatan penting bahwa saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara, jadi kuota keselamatan untuk bangsa non-Israel, kita semua, atau disebut juga zaitun liar, itu ada bilangannya. Nanti kalau bilangannya itu sudah penuh, Tuhan akan kembali sayang pada Israel. Tuhan akan menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan yang besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih tadi. Saudaraku, di mana pada saat itu Tuhan memakai kita. Kita yang dikatakan di dalam ayat 31 dari Roma 11 ini, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Israel itu sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ini amanat kegerakan. Kalau kita sudah memperoleh kemurahan, di ayat ini dikatakan, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, kita peroleh, kita menjadi diberkati, kita kaya, kita pintar, kita didandani oleh Tuhan, kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, komunitas kita. Ayo sekarang kita mementingkan, kita mengingat bangsa Israel. Kita menjangkau bangsa Israel dalam satu kegerakan besar yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Tuhan. Dan kegerakan itu namanya adalah kegerakan kuda putih. Nah, di sini bahkan sebetulnya ada satu ironi, saudaraku. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Nah, orang yang menganggap diri pandai, ini kan bahasa lainnya itu sok pinter. Orang yang merasa sok pinter itu nggak merasa perlu menjangkau Israel. Nah, yang penting itu kan menjangkau saudara-saudara kita yang di pedalaman-pedalaman, yang di hutan-hutan. Nanti waktunya Tuhan datang kan ya datang sendiri. Lah ngopo nek cuma demikian, saudaraku. Bangsa Israel itu kekasihnya Tuhan yang harus dijangkau. Ini arah kekristenan akhir zaman, saudaraku. Jadi kadang orang yang merasa diri pandai, sok pinter itu ngomongnya begitu. Yang penting itu kita kan menginjil, begini-begini. Kita ke Afrika, yuk kita ke pedalaman-pedalaman di Papua, kita ke pedalaman di Kalimantan, kita ke pedalaman-pedalaman di mungkin di sekitar Brasil sana. Lupa bahwa bangsa Israel sendiri yang merupakan asal dari keselamatan, asal dari Injil, itu sebagian besar belum menerima Tuhan Yesus. Nah, kita diberi amanat oleh Tuhan di akhir zaman ini, supaya lewat kemurahan yang kita peroleh ini, kita dikayakan oleh Tuhan, kita diberkati, kita didandani oleh Tuhan, kita itu memiliki hati yang terbeban terhadap bangsa Israel, itu yang disebut orang-orang bijak.
Tidak merasa diri pandai. Kalau merasa diri pandai, sok pinter ya gitu tadi, saudaraku. Yang penting itu kan siap-siap, nanti kan tahu-tahu kita diangkat del. Tuhan itu prosedural, saudaraku. Tuhan memiliki cara, Tuhan punya sistem di akhir zaman. Enggak kemudian nanti kan yang penting itu kita berdoa, rajin berdoa, nanti tahu-tahu kan Tuhan datang. Tahu-tahu itu kan berarti saudara nggak tahu. Iya toh? Padahal kalau namanya jadi pengantin, saudara jadi manten nih. Saudara mempelai perempuan. Kira-kira saudara tuh ngerti nggak meh nikah itu kapan gitu? Mau menikah hari apa begitu, tanggal berapa? Tahu nggak kalau saudara mempelai wanita? Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu juga seperti itu. Kalau kepada kanak-kanak rohani, kepada anak kecil nggak ngomong, saudaraku. Seperti pencuri. Orang yang masih hidup dalam daging, di dalam kedagingan, dalam hawa nafsu, kayak pencuri. Tapi pada mempelainya yang ngomong, saudaraku. Diberi tanda. Tandanya apa? Salah satunya kegerakan kuda putih. Itu nanti kalau sudah berhasil, Israel itu bertobat 144.000, itu mempelainya itu sudah paham. Nanti 9 bulan lagi akan terjadi harpaso, akan lahir anak laki-laki. Itu sudah paham, saudaraku. Sekalipun memang hal itu tidak dituliskan ya, untuk masa dan waktu kronos dan kairosnya itu memang tidak dituliskan. Tetapi namanya mempelai wanita, itu kok keterlaluan kalau sampai mempelai pria itu nggak ngasih tahu. Ayo kita nikahan kapan? Wah, belum siap-siap, belum pakai baju, masih pakai daster, diajak nikah ya. Wagu ta, saudaraku. Padahal di dalam Wahyu pasal wagu itu apa ya di sini? Lucu ya. Saudara masih pakai daster, masih belum cuci muka, masih belum, sudah diajak menikah. Ayo sekarang kita menikah, pemberkatan saudara masih begitu. Ya, saudara akan dipersiapkan dulu sampai memiliki pakaian yang putih bersih, berkilau-kilauan. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu. Jadi kalau mempelai wanita itu mesti dikasih tahu, saudaraku. Makanya di akhir zaman Tuhan itu menganggap kita kadang sebagai mempelai wanitanya, saudaraku. Sekalipun di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ada juga yang harpaso itu menjadi anak laki-laki, ya saudaraku. Tetapi kita juga selain itu kita menjadi mempelai. Mempelai itu orang yang ngerti kapan mempelai pria itu datang, kapan hari pernikahan anak domba. Wahyu pasal 19 itu terjadi. Saudaraku, saya akan terangkan sebuah skema ya, ini mungkin penting bagi saudara. Ini skema besar dari perjalanan cinta kasih di muka bumi ini. Saudaraku, ini ibarat hari saya bagi menjadi dua, saudaraku. Ini siang hari, ini gambar matahari ya, saudaraku. Ya, gambarnya seperti itu. Siang hari, ini 3.500 tahun. Kemudian ini malam hari, ini 3.500 tahun, saudaraku. Kemudian zaman nabi-nabi, saudaraku. Di sini, ini ibarat pagi hari, ini zaman Adam. Adam dan Hawa itu di sini, saudaraku. Kurang lebihnya. Kemudian zaman Henokh, di sini, saudaraku. 3017 sebelum Masehi, itu di sini kalau di gambar dalam satu peta. Kemudian zaman Nabi Nuh itu 2348 sebelum Masehi, itu di sini, saudaraku. Ibarat siang hari gitu, sekitar jam 11 ya, siang hari, itu zaman Nuh. Kemudian zaman Abraham itu 2000 sebelum Masehi, itu di sini. Saudara, ini zaman Abraham. Kemudian zaman Nabi Musa 1491 sebelum Masehi, itu di sini kalau digambar. Ini mulai sore. Kalau jam hari biasa gitu jam 3 lah kira-kira. Kemudian ini Elia sekitar di sini, saudaraku. 896 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah itu ada zaman kegelapan di mana Tuhan tidak berbicara pada para nabi. Ini sekitar 500 tahun tuh di sini ini, saudaraku. Kemudian di sini, saudaraku, ini Tuhan Yesus laksana rembulan, saudaraku. Kemudian
Roh Kudus dicurahkan ini laksana bintang-bintang, saudaraku. Kemudian di sini Tuhan Yesus Kristus datang, ada dikatakan Tuhan datang di malam hari itu di sini, saudaraku. Jadi ini 7.000 tahun ya, saudaraku. Ini 1.000 tahun pertama, 1.000 tahun kedua, 1.000 tahun keempat, 1.000 tahun kelima, 1.000 tahun keenam, 1.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 1.000 tahun ke-7. Jadi ini kerajaan 1.000 tahun damai yang warna merah ini, kerajaan 1.000 tahun damai. Saudara, 7.000 tahun itu ternubuat dari hari penciptaan, di mana Tuhan menciptakan langit bumi selama 7 hari. Nah, itu dibagi menjadi 2. Zaman siang, ini 3.500 tahun, kemudian zaman malam, itu 3.500 tahun. Zaman siang, itu yang berkuasa Allah Bapa. Saudaraku di sini nih, seret sampai di sini Allah Bapa. Makanya perintahnya keras-keras, seperti perintah seorang bapak terhadap anaknya itu di sini. 3.500 tahun pertama. Kemudian zaman malam itu 3.500 tahun kedua. Itu yang menjadi penerang itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus, rembulan dan bintang. Saudaraku. Nah, ini 3.500 tahun yang kedua. Nah, sekarang kita posisi di sini loh, saudaraku. Kita itu hampir masuk ke kerajaan 1.000 tahun damai. Kita mau menginjak 7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, di sini nanti gereja harus berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Nah, ketika matahari bersinar, saudaraku, ini zaman perjanjian lama, siang hari, zaman Bapa, kitabnya adalah kitab perjanjian lama. Allah tampil sebagai Bapa yang membimbing anaknya. Itu kitabnya, kitab Kejadian sampai Maleaki. Itu di sini, saudaraku, seret ini. Kemudian malam hari, maka yang menjadi penerang, pemegang amanat terang itu rembulan atau Tuhan Yesus. Kemudian bintang-bintang atau Roh Kudus yang menjadi terang. Inilah zaman gereja. Kitabnya 4 Injil sampai dengan Wahyu. Saudaraku, jadi ini perjalanan cinta kasih Allah. Nah, ini kalau saya perjelas lagi supaya saudara mulai mudeng rencana Tuhan lebih detail. Ini kalau diubah menjadi jam, saudaraku. Nah, ini kecil ya, saudaraku. Nah, kurang lebih seperti ini, saudaraku. Jadi ini pagi. Nah, ini pagi jam 6, jam 7, 8, 9, 10. Ini sore jam 18 petang. Terus ini malamnya, saudaraku. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini zaman Henokh tuh di sini. Seperti ibaratnya jam 9 pagi. Zaman Nuh itu di sini. Itu seperti jam 12 siang. Zaman Abraham itu seperti jam 13 siang. Zaman Musa itu seperti sekitar jam 3 sore gitu, saudaraku. Zaman Elia ini seperti jam 15 sore. Kemudian petang hari, matahari tenggelam. Amanat terang diserahkan kepada rembulan. Tuhan Yesus di sini, saudaraku, zamannya Tuhan Yesus lahir, kemudian mengajar. Roh Kudus dicurahkan itu di sini, saudaraku. Sedikit sekali selisihnya, saudaraku. Kemudian zaman gereja ini di sini, maka Rasul Paulus mengatakan hari sudah jauh malam, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus Kristus datang, itu kalau di dalam peta waktu, skema waktu jam besar ilahi, menurut Wahyu pasal 12 ayat 1, ini di sini Tuhan Yesus Kristus datang sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Makanya kalau saudara mimpinya sekitar jam 2, jam 3 pagi biasanya tenanan. Saudara, kalau mimpinya buruk, itu saudara harus berdoa, Tuhan jauhkan dari mimpi buruk. Kalau mimpinya sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Karena ini kalau bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa di sininya apa. Ini mimpi yang disebut pospotajem. Itu mimpi yang biasanya berwujud kenyataan. Kalau di adat Bali apa saya kurang tahu ya. Tapi seperti itu. Jadi ini jam besar menurut waktu, skema waktu jam besar ilahi menurut rahasia Wahyu pasal 12 ayat 1. Di sini pula terbuka rahasia
Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 tentang Henokh, Nuh, Musa, Elia, itu pekerja kebun anggur Tuhan yang diutus pada pukul 9 pagi, pada pukul 12, pukul 3 petang, dan pukul 5 petang. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan kebun anggur yang datang di malam hari. Ini satu rahasia yang dalam yang nanti suatu ketika akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, saudaraku, jadi ini rahasia. Nah, kemudian saya perkecil lagi, saudaraku. Ini kita sekarang berada di 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita sedang di dalam rangka berdoa, bergumul untuk pertobatan bangsa Israel ini. Maka nanti memang di zaman-zaman kita ini akan terjadi banyak goncangan langit, bumi, seisinya. Saudara jangan terkejut. Sudah berseru saja, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Kalau saudara betul-betul selalu menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara nanti akan dijaga oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel itu kan nggak kena tulah, saudaraku. Demikian pula saudara, kalau saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka saudara juga akan terlepas dari 21 tulah akhir zaman itu. Sebab tulah itu bukan untuk saudara, tapi untuk membuat dunia sibuk, sehingga saudara tetap bisa memuliakan Tuhan. Saudara tetap bisa beribadah. Jadi kalau ada kekejutan, ada bencana, ada musibah yang menimpa dunia ini, itu keadilan Tuhan yang sedang berjalan, saudaraku, untuk menyelamatkan umat-umat kekasih-Nya, baik umat-umat kekasih yang berasal dari kita semua, dari bangsa non-Israel maupun yang berasal dari bangsa Israel. Kita diselamatkan oleh Tuhan dengan berbagai macam tulah akhir zaman itu. Saudara jangan pernah khawatir dengan ekonomi, dengan kesehatan, tapi yang harus saudara ingat, saudara harus selalu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati dan pikiranmu, menyembah setiap saat di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu seperti apa? Kemarin sudah pernah saya sampaikan, itu bukan yang teriak-teriak keras-keras sekali, itu bukan, saudaraku. Tetapi justru menyembah di dalam roh dan kebenaran itu gambarannya di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2. Wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu mengandung berteriak kesakitan. Saudara ibu-ibu yang pernah mengandung, itu ketika saudara melahirkan teriakannya seperti apa? Kan lembut, saudaraku, nggak ada yang teriak-teriak keras. Berteriaklah seperti itu kepada Tuhan. Ya, maka saudara, doamu itu akan mengguncang langit bumi, menggoncangkan berkat-berkat, supaya berkat-berkat itu dialirkan pada saudara. Kaum ibu kan ngerti, ketika saudara melahirkan anak itu, tangis saudara itu gimana? Ingat itu, menangislah seperti itu kepada Tuhan, maka doamu akan dijawab oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini rahasia menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya saudaraku. Jadi menyembah di dalam roh kebenaran itu kadang bahkan tidak berwujud kata-kata, saudaraku. Saya perumpamakan ini seperti rombongan kita yang ke Israel kemarin, ketika kita itu berdoa di satu tempat di mana Tuhan Yesus dulu berdoa. Saudaraku, di situ kan ada batu tempat Tuhan Yesus berdoa, ya, di Taman Getsemani. Semua menangis, tersungkur, terseduh-seduh, saudaraku. Nangis, guguk bahasa Jawanya itu, saudaraku. Betul-betul mencucurkan air mata. Saya itu yang sulit menangis pun di sana itu nangis, saudaraku. Saya itu sulit menangis, saudaraku. Berpura-pura itu juga susah. Makanya saya melawak di depan saudara juga susah, nggak bisa. Saya itu nggak bisa lucu kalau khotbah. Benar, saudaraku. Saya bolak-balik itu minta hikmat pada Tuhan. Tuhan, bikinlah aku ini sedikit lucu gitu. Tuhan itu nggak mau. Justru karena kamu itu orangnya nggak bisa pura-pura, aku utus engkau untuk menyampaikan hal ini. Saya tuh wes pengen supaya yang dengar ke saya itu bisa ketawa-ketawa gitu, tapi susah. Khotbah saya itu lucu-lucu itu susah, saudaraku. Sudah bolak-balik saya berusaha, nggak bisa. Memang gitu karakternya, saudaraku. Saya juga ingat Musa itu kalau khotbah itu ya nggak pernah
Lucu-lucu itu jarang, saudaraku. Nah, ya kalau yang bisa ada seninya itu Raja Daud, saudaraku. Raja Daud itu punya seni. Kalau dia bisa pura-pura juga, pura-pura gila juga bisa Raja Daud itu, saudaraku. Ya toh, ada toh tertulis itu. Dia juga pandai memainkan musik kecapi, Raja Daud. Ya karakternya sendiri-sendiri ya, saudaraku. Kalau Musa karakternya gitu, nggak ada guyon-guyonan tuh, saudaraku. Tuhan Yesus pun gitu, saudaraku. Semua firman yang disampaikan tuh tegas, lurus, nggak ada guyon-guyonan, karena nggak ada sesuatu pun yang terlindung dari mata Tuhan. Nggak ada yang lucu, saudaraku. Ya, Tuhan sudah ngerti semuanya, sudah cari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ketawa kapan gitu, kan nggak ada di dalam Alkitab ya. Sekalipun untuk momen-momen tertentu memang kemungkinan ada, tetapi nggak ditulis di Alkitab ya, saudaraku. Jadi Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang serius, bukan guyon. Jadi kiranya saudara betul-betul mulai mengenali, mengerti rencana Tuhan di akhir zaman. Saya sekali lagi akan terangkan pada saudara supaya saudara ngerti, apalagi yang mungkin pertama ketemu dengan saya. Jadi ini kan 7 tahun terakhir ya, ini bukan yang 7.000 tahun. Ini yang 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ini dibagi dua, saudaraku. 3 tahun pertama, ini gereja Tuhan masih di bumi. 3,5 tahun pertama ini. Persiapan gereja Tuhan untuk Harpazo itu 3,5 tahun pertama. Ini yang hijau, ini 2 tahun pertama. Ini gereja Tuhan laksana, saudaraku, disucikan dan diperdamaikan dari dosa-dosanya. Digambarkan dengan ke-7 jemaat. 7 jemaat itu dosanya macam-macam. Ada dosa bohong, dosa zina, macam-macam lah dosanya. Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, dosa sombong. Laodikia itu kaya sombong, saudara, itu Laodikia. Kemudian ada dosa perzinahan itu Tiatira, saudaraku. Dosa nabiah palsu itu juga Tiatira, saudara. Kemudian Pergamus itu dosanya juga ada. Semua disucikan dan dikuduskan. Macam-macam gereja di akhir zaman nanti akan disucikan, dikuduskan pada 2 tahun ini, saudaraku. Kemudian kan ini 3,5 tahun. Ini 2 tahun, saudaraku. Ini tersisa 9 bulan dan 9 bulan. Atau 18 bulan. Nah, 9 bulan yang pertama ini kegerakan kuda putih, di mana kita mulai melaksanakan. Nanti, saudaraku, berhasilnya kapan kita akan tunggu, ya saudaraku. Kemudian 9 bulan yang kedua, ini masa kandungan gereja Tuhan. Sampai nanti gereja dinyatakan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Di sini, di akhir 3,5 tahun yang pertama ini, nanti orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus akan langsung harpazo, Wahyu 12 ayat 5, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Di sini pula, di D ini, orang-orang yang imannya mencapai ruang kudus itu diungsikan, peugo, ke suatu tempat. Bahasanya itu eremos, padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Saudaraku, kemudian di sini pula yang kanak-kanak rohani nanti tertinggal. Dan kalau tertinggal itu adanya cuma 2 opsi. Menerima tanda 666 dan kemudian hilang keselamatan, kemudian menerima antikris, saudaraku, antikris sebagai pemimpinnya, mendapatkan akses jual beli. Kemudian opsi yang kedua, menolak tanda 666, itu pasti dibunuh antikris, saudaraku, tetapi mereka tetap selamat dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, ini kegerakan kuda putih, ini ancer-ancernya adalah 9 bulan. Kemudian masa kandungan gereja Tuhan, ini ancer-ancernya juga 9 bulan. Kemudian saya beritahu saudara, di sini saya tulis ini munculnya malaikat yang berwajah seperti matahari. Ini Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ini di sini, saudaraku. Ini adalah hamba Tuhan nanti yang akan mengumumkan tentang masa harpazo, tentang masa pengungsian, tentang datangnya masa antikris, sampai dia berkata, dia yang
Wahyu pasal 10 coba dibaca Pak Rudi. Kita akan sama-sama baca Wahyu pasal 10. Kitab Wahyu pasal 10. Ya, ayat 1 mulai. Wahyu 10 ayat 1. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. ya, saya terangkan dulu di sini ya. Ini tokoh pemimpin kegerakan yang lewat kepemimpinannya ini hati bangsa Israel itu terbuka. Gulungan kitab kecil yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 itu masih tertutup 7 meterai, itu di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang kedua ini gulungan kitab itu sudah terbuka. Artinya tokoh ini adalah tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan Israel dan berhasil. Dia memiliki tanda wisuda di tangan kanannya, ia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Saudara bisa membuka kitab yang terbuka ini apa? Ini bangsa Israel yang keras hati, yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 digambarkan tidak ada seorang yang di langit, di bumi ataupun di bawah bumi yang bisa membukakannya. Saudaraku, nah lewat kepemimpinan tokoh ini nanti bangsa Israel itu akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian di sini juga digambarkan di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Artinya lewat kepemimpinan tokoh ini Israel itu dimeteraikan dan tokoh ini berhasil. Saudaraku, saat ini belum ya saudaraku. Saya belum mau ngomong hal itu. Saudaraku, saat ini Israel belum berhasil dimeteraikan seperti Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nanti ketika berhasil, nah itu saudaraku. Kemudian ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Selama tokoh ini memimpin kegerakan, maka kaki kanannya itu menginjakkan laut. Di atas laut itu apa saudaraku? Kalau saudara membaca Wahyu 13, yang muncul dari dalam laut itu siapa? Antikris. Selama tokoh ini memimpin, antikris itu tidak akan muncul, saudaraku. Ya, kalau sekarang boleh orang ngomong, mulai ada tanda begini-begini. Oh, belum, saudaraku. Selama Israel itu belum bertobat, saudaraku. Selama tokoh ini masih memimpin kegerakan, antikris itu tidak akan diizinkan muncul. Yang muncul dari dalam laut. Maka ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Yang muncul dari dalam bumi siapa? Wahyu 13 itu nabi palsu. Artinya antikris dan nabi palsu tidak akan muncul selama tokoh ini masih memimpin kegerakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat selanjutnya 3. Iya, Wahyu pasal 10 ayat 3. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terus, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. amin. Jadi tokoh ini berani bersumpah, tidak akan ada penundaan lagi untuk terjadinya masa harpaso, pengangkatan. Tidak akan ada penundaan lagi untuk terjadinya pengungsian. Tidak ada penundaan lagi untuk datangnya masa antikris. Kenapa tokoh ini berani bersumpah? Karena dia memegang tanda wisuda. Pemeteraian bangsa Israel sudah terjadi dan itu real, nyata. Nah, kalau sudah melihat tanda ini, saudaraku, maka betul-betul saudara harus
waspada karena ini menunjuk kepada masa yang sudah sangat dekat dengan datangnya masa antikris. Saudaraku, jadi pertobatan Israel itu sangat krusial di akhir zaman, menjadi tanda. Pertobatan Israel itu merupakan satu ciri yang betul-betul harus kita cermati. Saudaraku, jadi di sini ini malaikat yang berwajah matahari itu mengumumkan saat Harpaso itu kurang lebih di sini. Di masa 9 bulan yang kedua, masa kandungan gereja Tuhan. Kegiatan gereja Tuhan apa waktu itu? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, Desember saya ajak belajar menyembah di dalam roh dan kebenaran itu seperti apa, saudaraku. Kita akan bersama-sama berfellowship, ya, fellowship internasional ya, meskipun yang datang ya masih terbatas, saudaraku. Di Yogyakarta nanti kiranya yang bisa hadir silakan ikut ya. Yang bisa hadir, yang kiranya karena sesuatu hal sulit hadir ya tidak datang tidak apa-apa, tetap bersatu di dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang dahsyat. Kemudian setelah itu, saudaraku, di sini ini masa 3,5 tahun yang kedua, ini di bumi masa antikris, saudaraku, masa antikris di sini. Terus gereja yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian, saudaraku, dan kanak-kanak rohani tertinggal. Kemudian di sini juga ada 2 saksi yang bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari di sini. Jadi 2 saksi itu juga tokoh hebat, hamba Tuhan internasional, tetapi ketika kitab Wahyu ini diberitakan mereka menolak. Saudaraku, akhirnya mereka pun menjadi orang-orang tertinggal, tapi Tuhan tetap pilih mereka menjadi tokoh dahsyat, ya. Mereka mengerti bahwa yang selama ini ditolak, saudaraku, ternyata adalah kebenaran. Akhirnya mereka menjadi tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang tertinggal. 2 saksi itu bukan Musa dan Elia, tetapi hamba Tuhan yang ada di zamannya. Saudaraku, 2 saksi dikatakan mereka itu 2 pohon zaitun. 1 orang dari Israel, 1 orang dari non-Israel. Nanti, saudaraku, ini 2 saksi bernubuat sambil berkabung. Itu di sini. Kemudian setelah 3,5 tahun kedua ini berakhir, maka Tuhan Yesus Kristus datang. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, urut-urutannya apa? Yang pertama, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kemudian yang kedua, yang diungsikan, tadi yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat 14, diungsikan ke padang belantara pengungsian, yang diungsikan diangkat hidup-hidup. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, perjamuan kawin anak domba. Kemudian yang keempat, perang Harmagedon. Kemudian yang kelima, Tuhan dan orang-orang kudusnya menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Jadi di sini, kalau detail saya terangkan macam-macam, ya lama sekali waktunya ini, saudaraku. Detail saya terangkan tentang perang Harmagedon, terang tentang 2 saksi, nanti bisa-bisa 5 hari 5 malam baru selesai, saudaraku. Jadi kiranya ini kilasan dari kitab Wahyu memberikan panduan kepada saudara untuk lebih banyak mengenal rencana Tuhan di akhir zaman, mengenal arah kekristenan akhir zaman. Dan kalau saudara ingin mengikuti lebih detail, saudara bisa menyimak di YouTube saya ya, Pastor Peter BS, nanti bisa saudara klik di sana. Jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.